Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha bis-suri fa idza hum minal ahdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Wa fi ayatil ukhra al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العلي العظيم. Hadaratul kiram, para asatidz, hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini, di hari ke-17 daripada kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmatnya kepada kita, baik berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, begitu juga dengan nikmatul iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan rutinitas kita, aktivitas kita, ibadah kita sebagaimana biasanya. Besar harapan kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala kabul semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumul qiyamah kita sebagai pengikut yang selalu beristiqamah dengan penuh harapan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada korelasi hubungan antara surat Al-Qari'ah dengan surah Yasin, di mana surah Yasin ini menggambarkan asal mulanya kejadian ketika dunia ini beserta isinya hancur binasa. Adapun dalam surah Al-Qari'ah itu gambaran tentang bagaimana nanti kondisi manusia ketika terjadi kiamat. Kiamat ini dibagi menjadi dua, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kalau sughra itu kiamat kecil yang sering kita lihat dan bahkan sudah terjadi, kayak banjir bandang, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Itu adalah kiamat kecil. Kiamat yang besar akan terjadi nanti ketika akan terjadinya akhir zaman, di mana Allah perintahkan malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup sangkakalanya. Hadirin dan jamaah, nanti ketika Allah perintahkan malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup sangkakalanya, maka akan terjadi dua kali tiupan. Tiupan yang pertama, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk menghancurkan alam dunia beserta isinya.
Jadi manakala nanti malaikat Israfil tiup sangkakalanya, maka saat itu juga dunia beserta isinya hancur binasa. Namun akan diselingi dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Apa tanda-tanda kiamat kubra? Banyak hadirin dijelaskan baik di dalam hadis maupun dalam Al-Quran untuk gambaran-gambaran ketika akan terjadinya kiamat kubra. Yang pertama, nanti matahari terbit bukan seperti biasanya. Kalau sekarang matahari terbit dari sebelah barat sampai timur. Nanti sebelah barat. Yang kedua, ayat-ayat suci Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita lihat, nanti tulisannya hilang seketika, Allah angkat. Kemudian begitu juga nanti munculnya makhluk yang bernama Dajjal. Kemudian Allah turunkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini adalah tanda-tanda akan datangnya kiamat kubra, kiamat besar. Kalau sudah demikian, apa yang bisa diperbuat oleh manusia? Bahkan digambarkan nanti orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beriman, ahli ilmu, semuanya telah diwafatkan oleh Allah. Untuk apa? Agar mereka tidak merasakan dahsyatnya kiamat kubra. Sebab di sana digambarkan orang tidak akan mungkin mampu ketika dia mendengar suara sangkakala malaikat Israfil, manusia tidak akan ada yang mampu. Begitu kita dengar malaikat Israfil meniup sangkakala, seakan-akan kepala kita itu mau pecah. Ini gambarannya sampai demikian. Nanti yang merasakan hanyalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang memang jauh dari Allah, orang-orang kafir yang tidak pernah mau selalu ingkar kepada Allah, yang tidak pernah selalu mau taat tunduk akan perintah Allah. Mereka itulah nanti yang akan merasakan terjadinya kiamat kubra. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qari'ah digambarkan Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah itu yang namanya hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Nanti digambarkan pada hari itu manusia semuanya diibaratkan kapas ditiup angin terbang. Ya, manusia seperti kapas ditiup oleh angin, terbang saat itu. Bukan hanya manusia, bahkan gunung-gunung pun juga seperti itu. Gunung yang kita lihat sekarang menjulang tinggi, yang begitu panjang dan lebar, tapi nanti saat yaumul kiamah dia juga terangkat gunung. Bumi nanti gempa seluruhnya. Air laut tumpah ke daratan secara bersamaan seluruh dunia. Hiruk pikuk manusia telah terjadi di sana sini. Orang ingin sembunyi kemanapun, tidak ada tempat untuk sembunyi. Bahkan aneh, ya, kita lihat di film tuh Amerika buat film tentang kiamat. Ada yang selamat di situ gambarannya. Apa? Orang naik pesawat, ya, ada yang selamat. Padahal tidak ada satupun manusia yang bakal selamat ketika terjadinya hiruk pikuk, terjadi kiamat besar. Orang aja yang namanya selamat nggak bakal selamat, ya. Ada kan yang namanya selamat nggak bakal selamat, ya. Ini yaumul kubra, ya, ketika terjadi kiamat besar. Semuanya manusia. Maka digambarkan saat itu juga dikorelasi dengan surah Yasin, wa nufikha bis-suri fa idahum minal addasi ila rabbihim yansilun. Tak kala malaikat Israfil meniup sangkakala ini, maka dunia ini hancur seketika
dan tujuannya satu, nanti setelah alam dunia ini hancur binasa, semua manusia dikumpulkan dalam satu tempat yang bernama padang mahsyar. Ila rabbihim yansilun, untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah terjadinya kiamat kubra, seluruh makhluk Allah telah binasa, dunia ini hancur, manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Kapan? Setelah 40 tahun berikutnya. Nanti manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan terjadi 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama itu kan menghancurkan alam dunia beserta isinya. Tiupan yang kedua nanti Allah perintahkan lagi kepada malaikat Israfil, ya Israfil, tiup lagi sangkakalamu. Maka ketiupan yang kedua inilah membangkitkan seluruh manusia yang telah wafat. Mulai dari zaman Nabi Adam dengan umatnya sampai nanti manusia akhir zaman, bangkit semua ila rabbihim yansilun, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana nanti ketika manusia Allah bangkitkan, ada yang mengatakan, digambarkan, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Aduhai celakalah, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Kami lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dibangkitkan. Semuanya saat itu bangkit berbarengan di padang mahsyar, kumpul untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah manusia telah dibangkitkan oleh Allah. Semuanya kumpul seperti bagaimana ketika mereka lahir, keluar dari alam kubur, masing-masing kumpul di padang mahsyar tanpa selai pakaian yang ia pakai. Semuanya makhluk Allah, laki dan perempuan, dalam keadaan tanpa memakai busana. Tidak ada satupun di sana palanya yang bisa nengok kanan kiri. Semuanya dengan satu tujuan, untuk ila rabbihim yansilun, menghadap dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia kumpul di padang mahsyar, maka di sanalah kita akan merasakan yang namanya pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengadilan Allah, apa yang akan kita perbuat, apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di alam dunia ini, nanti di sanalah akan kita hadapi yang namanya pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia, baik yang selama di dunia, apakah dia pangkatnya presiden, menteri, gubernur, semuanya tetap akan mengalami yang namanya proses pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana nanti kita akan bertemu dengan yang namanya yaumul mizan, hari pertimbangan amal ibadah. Apakah banyakkan kita dosanya dengan ibadah kita? Kita semua akan ditimbang amal ibadah kita. Nanti semua manusia akan melewati satu jembatan yang sering kita kenal, sering tiap hari kita baca dalam surat Al-Fatihah, yakni satu jembatan yang bernama Shiratal Mustaqim. Di sana seluruh manusia akan melewati. Digambarkan ada orang yang lewat Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Ini adalah khusus dilewati oleh para nabi dan rasul. Ada juga yang begitu melangkah 1, 2, 3 langkah. Ini adalah khusus untuk para sahabat-sahabat rasul. Bagaimana dengan manusia gambarannya ketika melewati Shiratal Mustaqim? Kita itu sebagai manusia, makhluk Allah, hamba Allah, ada orang yang ketika 2, 3, 4 langkah ada yang jatuh, ada yang baru selangkah dia jatuh. Lewat Shiratal Mustaqim ini semua gambarannya adalah tergantung amal ibadahnya ketika dia hidup di dunia. Apakah dia rajin untuk ibadah kepada Allah?
Selama dia hidup di dunia, ketika Allah kasih umur yang panjang, badan yang sehat, apakah dia ingat kepada Allah? Atau memang dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jembatan Shiratal Mustaqim tersebutlah nanti yang akan membawa kaki kita susah atau gampang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sanalah setelah terjadinya kiamat kubra, manusia semua masuk dalam proses berikutnya. Kita akan menemui pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di yaumul kiamah itu digambarkan manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan ada manusia yang berdiri di sebelah kanan, dan segolongan manusia lagi ada yang berdiri di sebelah kiri. Ini semua sudah termasuk menjadi catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa pilih bagian kanan, kagak bisa. Ya. Kalau di dunia sih kita ngantri sembako, kita bisa pilih, dari yang barisan sembakonya gedean nih, kita pindah. Ya. Yang dikitan sembakonya kita nggak jadi dah, ya. Itu bisa, tapi kalau di alam akhirat ketika kita berbaris itu memang sudah ada porsi-porsinya. Kenapa? Tergantung ketika kita berada di alam dunia ini. Apakah kita menjadi hamba Allah yang taat dan beribadah kepadanya selama kita hidup di dunia, ataukah memang kita menjadi hamba Allah yang kufur, yang tidak pernah mau taat dan ibadah kepadanya? Di sana nanti baru kita akan tahu tempat kita. Kita akan berada di posisi kanan atau posisi kiri. Di saat kita berada di posisi kanan, maka ketika akan terjadi yaumul hisab, hari perhitungan tentang amal ibadah, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka digambarkan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang selalu taat ibadah kepada Allah, nanti ketika di yaumul hisab dia akan diberikan buku catatan, dan yang terima adalah tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nanti dia akan memperoleh hisab yang amat mudah. Tapi sebaliknya, wa amaman utiya kitabahu wara'a jahri. Siapa orang yang ketika diberikan catatan amal ibadahnya melalui belakang pundaknya, dan dia ambil melalui tangan kirinya, wa yasla sa'ira, dia akan mengatakan aduhai celakalah. Kenapa? Karena mereka itu akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, yang mana di dalamnya telah disediakan api yang sangat menyala, api yang sangat panas. Ini Allah sediakan buat hamba-hambanya yang tidak pernah taat ibadah kepada Allah. Orang yang ketika mendapat catatan amalnya melalui belakang pundaknya, dia adalah golongan-golongan yang sebelah kiri. Dia akan merasakan kerugian yang amat luar biasa. Dia akan kumpul bersama dengan iblis. Dia akan kumpul bersama dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Mereka akan menjadi satu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberuntungan orang yang mau mengikuti jejak para nabi dan rasul, orang yang selalu mau ibadah mengikuti para nabi dan rasul, kelak kita akan kumpul bersama beliau. Kita akan bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam sampai dengan Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah satu gambaran yang Allah berikan bagaimana nanti ketika terjadinya dunia ini hancur, bagaimana nanti ketika proses manusia berada di alam padang mahsyar,
di mana di sana mereka kita semua akan bertemu dengan Allah. Gimana nanti kita, apakah kita dalam proses yaumul hisab, yaumul mizan, apakah ketika kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jalan kita mulus atau tidak, atau jalan kita 2-3 langkah kita jatuh. Itu semua tergantung dari amal ibadah kita selama kita hidup di alam dunia ini. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak sekali gambaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul pun memberikan gambaran. Ini adalah sebagai perenungan buat diri kita, bahwasanya Allah ciptakan manusia di alam dunia ini tidak dan bukan lain hanyalah untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini melainkan hanyalah untuk ibadah kepadaku. Makanya ketika kita sholat, kita selalu berucap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidup matiku, semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang belum mengerti, ngaku saja agamanya Islam, tahu Muhammad sebagai Rasulnya, tapi ketika diperintahkan untuk ibadah kepada Allah berat. Banyak orang yang masih enggan dan mau ibadah kepada Allah. Orang-orang tersebut nanti termasuk orang-orang yang dalam kerugian. Rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Karena gambarannya kalau sudah kita kembali ke pangkuan Allah, kita sudah berada di alam akhirat. Banyak sekali keinginan manusia minta dikembalikan lagi ke alam dunia. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Mereka ketika nyawanya dicabut oleh malaikat Israil, serasa mereka itu ingin kembali lagi ke dunia. Kenapa? Dia udah tahu tempat yang akan ditempati di alam akhirat. Karena kalau gambarannya orang meninggal itu akan tahu, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tempat dia nanti berada tempat yang penuh kenikmatan atau tempat yang penuh dengan kesengsaraan? Sudah Allah perlihatkan bagi orang-orang yang nyawanya telah dicabut. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita yang masih hidup, yang Allah masih berikan umur kita yang panjang, badan yang sehat, kerjakan sholat yang 5 waktu. Yang 5 waktu ini jangan kita tinggalkan, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jangan kita tinggalkan. Karena ini semua adalah bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerugian ketika kita kembali ke pangkuan Allah, amal ibadah kita tidak satu pun yang benar-benar dalam posisi yang bagus. Ini adalah satu kerugian yang akan kita terima. Oleh karena itu, mumpung Allah berikan kita umur yang panjang, kita kerjakan sholat yang 5 waktu. Karena ini nanti sholat 5 waktu inilah yang pertama kali ketika di yaumul hisab akan Allah minta pertanggungjawabannya. Allah tidak minta pertanggungjawaban yang lain terlebih dahulu. Justru sholatlah yang pertama yang akan diminta pertanggungjawabannya terlebih dahulu. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini yang Allah masih berikan kita umur yang panjang, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan kita nikmat dalam kehidupan ini. Umur yang panjang mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, kita baca umul kitab suratul Fatihah dan doa dengan penuh harapan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita di dalam taat, dijadikan kita hamba-hamba yang selalu taat kepadanya,
keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak yang soleh dan solihah. Kelak ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa basyiril Fatihah wa karamatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa ya kasifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'alukal afa wal mu'afata da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barikil furqan wa munzilal qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana wa ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika dawa fiha subhanaka Allahumma wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.